mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apa itu iman. Kita buka di Ibrani 11 ayat 1. Iya. Kita lihat di depan aja, jadi waktu kita bisa dipersingkat ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi saudara, iman bukanlah bukti dulu baru kita percaya, tapi iman itu adalah menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Bahwa kita harus percaya dulu baru kita melihat. Percaya dulu baru kita melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara, iman itu tidaklah seperti permainan tadi yang kita mengandalkan perasaan kita. Terkadang kan masih bisa salah, masih bisa benar gitu. Jadi terkadang saudara, kita mencoba untuk merasakan sesuatu itu untuk diri kita. Terkadang kita masih bingung, masih sebenarnya nggak yakin gitu apa yang sedang kita rasakan. Benar ya saudara ya? Kayak tadi ya, apa ya gitu loh. Kan ngomong kan susah gitu loh. Ada kalau kayak saya pegang begitu, ini pegangan saya tahu. Kalau yang nggak pernah pegang barang itu dia pasti nggak tahu gitu loh. Walaupun sudah kenyal-kenyal kayak slime gitu kan, udah tahu itu stempel tapi nggak pernah pegang, jadi nggak bisa nebak gitu apa itu. Nah saudara, di antara kita, mungkin di antara mereka sekian banyak orang di dalam Kristen, mereka masih bingung dengan iman mereka tentang kekristenan. Jadi hari ini, saudara, bagaimana kita bisa yakin? Bagaimana saya bisa yakin? Apa mungkin gitu loh. Nah, kabar baiknya iman kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, itu adalah sangat luar biasa, bahwa kita tahu bahwa iman kita itu di dalam Tuhan, di dalam Yesus tidaklah seperti sebuah tebak-tebakan, tapi kita tahu bahwa kekristenan itu adalah benar. Kita juga coba buka di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, 2 Korintus 5 ayat 17. Iya, kita baca sama-sama di depan aja saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ayat ini meneguhkan kita bahwa kita ketika kita ada di dalam Kristus, sesungguhnya kita ini adalah sudah menjadi pribadi ciptaan baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Bahwa ayat ini sangat meneguhkan kita ketika kita adalah Kristus, kita adalah pribadi yang sudah tampil beda. Pribadi punya sosok pribadi yang lebih baik dan lebih positif. Amin. Yang di hadapan Tuhan, saudara. Mungkin contohnya dulu kita ini adalah seorang hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba bukan hantu kan, hamba Tuhan. Amin. Amin gitu. Kita mungkin seorang pribadi dulu yang tidak suka baca Alkitab. Seperti saya dulu juga, saya tidak suka membaca Alkitab gitu, saudara. Tapi sekarang kita menjadi seorang pribadi yang suka membaca Alkitab. Amin. Dan membaca Alkitab itu menjadi kesukaan bagi setiap kita. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Bahwa kita harus mulai belajar membaca Alkitab setiap hari dan melapornya kepada Koko Delvin. Haleluya. Amin saudara. Yes. Jadi sekarang saudara, kita punya hubungan. Di dalam firman ini 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, artinya sekarang kita punya hubungan langsung, punya akses langsung dengan Tuhan melalui Yesus. Amin saudara. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita supaya kita yakin dengan iman kita. Nah, kalau membangun satu bangunan, kita butuh membangun dasarnya dulu. Dasarnya itu pakai cakar ayam. Saudara, cakar ayam itu bukan ayam punya cakar ya. No. Kalau satu bangunan itu adalah membangun cakar ayam, itu artinya banyak besi di dalamnya. Perlu pancang gitu. Kalau dia bangunan gedung yang sangat besar, perlu besi-besi di dalamnya. Nah, kita perlu membangun cakar ayam, perlu membangun fondasi yang kuat, bahkan akar yang
yang kuat. Kalau pohon itu dia sudah ratusan tahun dia tumbuh, dia harus punya akar yang kuat. Jadi ketika angin datang, topan datang, dia tidak tertumbangkan. Begitu juga gedung yang sangat tinggi, kalau pondasinya kuat, dia tidak akan tergoncangkan. Sekalipun banyak cuaca sekarang bisa terjadi, tapi karena dia punya pondasi yang kuat, seperti apapun dia tidak akan goyah. Amin. Nah, sekarang yang saya berbicarakan itu adalah diri kita. Bagaimana caranya kita membangun pondasi yang kuat di dalam diri kita supaya iman kita kokoh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara mau punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Iya, perjalanan hidup saudara tidak tahu seperti apa di depan. Benar? Kita manusia yang hanya manusia yang sangat lemah. Saat-saatnya iya, penuh kedagingan, benar kata Oma Faber. Gitu kan. Nah, perlunya ada 3 hal yang mendukung hal iman ini, yaitu tentunya ada 3 hal, saudara. 3 hal ini bagaikan 3 batu penjuru, dan 3 hal ini bagaikan tripod atau 3 batu. Kata lainnya, contoh lainnya adalah ketika kita memasak itu ya, memasak makanan di luar rumah atau di lapangan terbuka. Kalau dulu saya suka masaknya di kebun kelapa. Nah, kalau saya kan kalau di bawah kebun kelapa enggak mungkin dong kita bawa tungku terus ya, saudara ya, bawa kompor gitu, enggak. Kita pasti mengambil 3 batu. 3 batu itu untuk menata pancinya di atas itu. Di bawahnya saya bisa pakai arang, bisa pakai kayu gitu kan untuk masak. Nah, 3 batu ini untuk menata panci itu supaya tidak tumpah. Dan kalau salah satunya tidak ada, berarti dia bincang dong, dan pancinya akan tumpah. Ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan 3 hal ini juga bagaikan Trinitas, satu kesatuan yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudara, mari kita bahas 3 hal ini yang membuat iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan iman kita tetap kokoh ketika kita keluar dari gereja ini dan banyak hal yang diajarkan dan kita mampu mengatasinya. Haleluya. Yang pertama adalah firman Tuhan. Kita buka di Wahyu 3 ayat 20 berkata, oke, kita baca sama-sama ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Amin. Arti kata lain dari ayat ini berkata bahwa Yesus tidak pernah memaksakan dirinya untuk masuk dalam kehidupan kita. Dan ayat ini berkata, aku Yesus berdiri di depan pintu. Aku mengetok pintu hatimu. Ketika engkau membuka pintu hatimu, aku akan masuk mendapatkan engkau. Dan dia tidak berkata, ketika Anda membuka pintu, mungkin aku akan masuk mendapat. No, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan berkata, ketika engkau membuka pintu hatimu, Tuhan akan masuk ke dalam hatimu dan memimpin kehidupanmu. Amin. Begitu juga saudara, ketika kita berdoa meminta Tuhan Yesus, masuklah dalam kehidupan saya, pimpinlah hidup saya, tuntunlah hidup saya. Di saat itulah ia akan langsung masuk dalam kehidupan saudara. Apapun perasaan saudara saat itu, seperti apapun kondisi saat itu, karena kita bukan berdasarkan perasaan saudara, ini berdasarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Yes. Nah, keyakinan kita dan kepercayaan kita adalah berdasarkan Alkitab, berdasarkan fakta dan firman Tuhan. Kalau kita keyakinan iman kita terus berdasarkan perasaan kita, saudara akan mengalami banyak hal keterpurukan. Dan akan mengalami seperti cuaca. Cuaca itu kadang terang, kadang gelap, kadang ada petir datang, kadang siang bolong, tidak tahu-tahu ada hujan matahari segala kan. Saudara tidak menentu keadaan hati ini. Jadi saudara, bahwa kita mengikut Tuhan, iman kita di dalam Tuhan itu, kita harus tetap teguh berdasarkan janji Tuhan, firman Tuhan. Amin. Nah saudara, ketika saya mulai sungguh-sungguh
sudah 8 tahun ketika anak saya yang Ken yang paling kecil ini, ketika dia baru 3 bulan, saya sudah mulai komitmen untuk melayani. Pertama kali saya melayani itu di Gereja Victory. Mungkin ada yang sudah mendengar, anggap saja belum pernah mendengar ya. Haleluya. Saya cerita, saya lihat ada yang belum dengar. Aku belum mendengar. Jadi saya cerita. Nah, saudara, ketika saya baru mulai belajar melayani, motor saya hilang di dalam kalangan depan rumah gereja. Saya sedang berdoa di dalam. Saudara boleh coba bayangin. Nah, laptop saya dirampok ketika mobil Avanza saya parkir di depan gereja dan saya ada di dalam gereja. Coba saudara, kira-kira iman saudara juga sih? Juga saudara. Rasanya gimana sih? Laptop loh, itu laptop baru 8,5 juta. Dan di dalamnya banyak dokumen penting tentang pekerjaan perusahaan yang saya pegang gitu. Karena saya pulang kerja, itu cinta mula-mula saudara. Habis pulang langsung ke gereja lagi gitu loh. Senang banget gitu. Tapi saudara, saya hanya berdasarkan firman Tuhan. Saat itu saya tidak tahu, karena saya ini adalah permulaan bagi saya. Yang satu hal, saya berharap kepada Tuhan. Motor saya hilang, yang pusing Pak Gembala. Haleluya. Benar ya Bu Gembala ya. Saudara tahu, hati ini kecewa aja tidak loh. Sampai hari Minggu mungkin Pak Gembala bilang ini orang datang singar nggak ada. Muncul loh saudara. Saya muncul loh saudara. Yang saya lucu itu perasaan kenapa ya nggak ada kecewanya gitu loh. Haleluya. Nggak bilang Tuhan berdoa di gereja hilang loh gitu. Nggak ada. Ketika saya ditanya Pak Gembala, puji Tuhan Bu Pris. Iya Pak, Tuhan gantikan. Dan saudara tahu, sekian bulan Tuhan gantikan dengan mobil Yaris. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu adalah bukti nyata. Ketika saya percaya, ketika saya berharap, Tuhan gantikan mobil Yaris. Amin. Itu adalah saudara, itu adalah iman. Tuhan melatih iman saya agar saya tetap kuat. Kenapa saya tetap kuat dan tetap kokoh di dalam Tuhan? Karena di Matius 28 ayat 20b berkata, kita baca sama-sama ya, 20b aja. Dan kalian Mereka menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Itulah yang membuat iman saya tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya memegang janji Tuhan. Saya tetap memegang janji Tuhan karena Tuhan berkata, Aku Tuhan peristiwa akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Amin saudara. Amin. Nah, ini adalah batu penjuru yang pertama. Dan sekarang kita berarah lebih ke depan lagi, kita menuju ke batu penjuru yang kedua. Yang kedua adalah pekerjaan dari Yesus, karya Kristus di atas kayu salib. Kita tahu saudara, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita tahu kan ya, Ia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya hanya untuk menebus dosa kita. Dia rela disalibkan hanya untuk menyucikan, menguduskan dosa kita. Dan kita tahu bahwa kematiannya dan kebangkitannya menunjukkan Ia punya hidup yang kekal. Dan kita tahu Tuhan betapa Tuhan mengasihi kita. Ini adalah pemberian yang gratis, pemberian yang cuma-cuma, tapi tidak murah saudara, sangat mahal harganya dan telah lunas dibayar. Amin. Amin. Dan saudara, sekarang apa yang kita perbuat dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dengan apa kita balas kebaikannya? Dengan apa kita balas pemberiannya? Dia hanya meminta kita dengan pertobatan, kemudian dengan iman. Amin. Saudara, apa itu pertobatan? Pertobatan adalah memalingkan, meninggalkan hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan cuma minta itu loh saudara. Itu tidak sebanding apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Tuhan tidak meminta harta kita. Dia hanya meminta pertobatan kita, meninggalkan hal yang tidak berkenan. Karena Tuhan tahu saudara, di Roma, kita baca lagi, ada Alkitab kita buka di Roma 6 ayat 23 berkata, Dia sangat mengasihi
sudah ada dari dulunya. Roma 6 ayat 23. Mari kita sama-sama baca sehingga kita tahu. Sebab Upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara. Amin. Karena Tuhan tahu upah dosa adalah maut, makanya Ia meminta. Ia tidak meminta apa-apa dari kita, cuma meminta pertobatan dari kita. Amin, saudara. Karena Tuhan tahu bahwa upah dosa itu mendatangkan engkau maut, mendatangkan setiap kita, mencelakakan kita, bahkan bisa masuk neraka. Tapi ketika kita ikut Tuhan, karunia Allah adalah hidup yang kekal. Amin. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Yang kemarin sesi yang kedua ya, minggu yang ketiga, sesi yang kedua kita sudah melihat ada permainan yang sekumpulan orang. Nah, ada tentang perzinahan. Ada apa lagi, masih ingat ibu-ibu? Mencuri, berbohong, dendam, apalagi? Oh, membunuh ya. Nah, kita kemarin susun semua. Mana dosa yang terbesar, kita susun semua ya, saudara ya. Ternyata di dalam firman Tuhan berkata, semua dosa itu sama. Baik ia besar kecil, itu adalah sama di mata Tuhan. Karena Tuhan tahu upah dosa itu maut. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita mati karena jatuh ke dalam neraka. Jadi Ia mau kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, kenapa harus bertobat? Iya, saudara mau iman, saudara kuat. Kalau saudara penuh dengan dosa, bagaimana imanmu bisa kuat? Benar? Ya, kita mau iman, kita kuat, maka kita harus meninggalkan semua dosa-dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Amin. Yes. Sekarang kita masuk lagi di kesaksian yang ketiga. Batu penjuru yang ketiga adalah kesaksian dari Roh Kudus. Kita buka Roma 8 ayat 16. Roma 6 ayat 18 ayat 16 ya, sorry. Red, ada? Roma 8 ayat 16. Oke, cuma sedikit. Iya. Mari kita baca sama-sama. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yes, amin. Nah, saudara, kalau orang bertanya, bagaimana Anda tahu sih bahwa Anda adalah seorang Kristen? Nah, saudara, kalau saya ditanya seperti itu, saya akan menunjukkan kesaksian hidup saya, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saya. Ketika saudara meminta Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan saudara, nah di saat itulah Ia mulai mentransformasi saudara, merubah gaya hidup saudara, merubah karakteristik saudara. Nah, dengan apa? Dengan cara, yaitu Dia merubah gaya hidup kita dengan buah-buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22. Siapa yang masih ingat Galatia 5 ayat 22? Buah-buah roh itu ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kuasa diri. Luar biasa. Wow. Oh, di sini. Hai saudara, jangan hanya ketika ditanya Tante Pris, 9 buah roh, gue bisa nih kuat. No, saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau, engkau taruh di dalam pikiranmu, engkau makan semua itu buah-buah roh, dan engkau praktekkan di dalam kehidupanmu. Amin. Yes, iya. Mungkin ada orang-orang yang baru menjadi Kristen, dia akan bertanya, kalau saya mau berubah, bisa nggak ya saya berubah? Dan bagaimana caranya berubah? Nah, ketika kita ada kerinduan untuk berubah, saya pastikan saudara pasti berubah. Tapi kalau saudara, maaf bilang kalian, terbiasa dengan anak remaja, kalau saudara tahu, kalau saudara mau berubah, ya pasti bisa berubah. Tapi kalau saudara berkata, saya nggak mau berubah, nggak enak gitu loh, ya pasti tidak bisa berubah.
Ketika saudara punya kerinduan untuk berubah, saudara percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun saudara. Amin. 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 Iya. Nah, karakteristik itu saudara tahu, latar belakang dari pribadi saudara masing-masing itu pasti berbeda. Mungkin ada dari keluarga yang broken home, mungkin ada dari keluarga yang penuh kepahitan, mungkin dari keluarga yang kacau balau dah gitulah. Kita kan nggak tahu, kita dari kecil itu terbentuk dengan karakteristik yang sedemikian rupa. Ya puji Tuhan kalau ada yang dari keluarga yang penuh dengan kasih. Jadi mereka ketika mengenal Kristus, mereka lebih gampang diolah. Tapi kalau mereka dari latar belakang yang kacau balau, itu tidak segampang itu, saudara. Nggak segampang itu dibentuk oleh buah roh. Karena memang sakit. Kenapa saya bilang sakit? Karena Tante Pris merasakan sendiri. Saya sendiri merasakan ketika dibentuk oleh buah roh kudus itu tidak gampang, saudara. Ketika saya marah, saya mulai diam, saya bisa merasakan gemetarnya. Tidak kuat ketika merasakan bahwa harus bergumul dengan karakter saya yang sudah terbentuk seperti ini. Egois tinggi, saudara. Marah, bisa berapi-api, dan nggak peduli dengan keadaan orang lain. Yang saya peduli gua sendiri. Itu gaya hidup yang sudah terbentuk sekian lama, hampir 35 tahun. Karena 35 tahun baru benar-benar bertobat. Itu bukan hal yang gampang, sulit gitu, saudara. Tapi ketika kita datang menghadap hadirat Tuhan, kita bilang, Roh Kudus, ubahkan hidup saya. Sekalipun ini sakit, sekalipun ini bukan hal yang sangat, ini hal yang sangat menyakitkan dan bukan hal yang gampang buat saya. Tapi saya mau berubah. Saudara percaya? Amin. Sekalipun hari ini gagal, kita mungkin terlalu emosi orangnya. Hari ini gagal, tapi masih ada hari besok. Amin. Sekalipun biasanya asal dekat orang sudah mau ngomongin orang, karena mulut ini 1000 kata, kalau nggak keluar nggak enak gitu. Baru ketemu, kamu tau gak? Ya mulai lagi. Tadi kan bilang Roh Kudus mau berubah gitu kan. Kita jatuh lagi rasanya. Tapi jangan kecewa. Jangan sampai baru mau minta Roh Kudus tuntun ya. Ini udah ngomongin orang, ya udahlah, ngomong terus lah. Jangan, saudara. Jadi gini, ketika hari ini mungkin kita gagal, tapi masih ada hari esok. Amin. Saudara. Ketika kita mau belajar, kalau kita sudah berusaha belum bisa, tapi kita dengan cara berpuasa, saudara, bisa, saudara. Dan saya melewati hari-hari itu. Oh, luar biasa, saudara. Dan sampai hari ini bisa berdiri di sini semua karena pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara, amin. Amin. Yes. Ya, setiap kita bisa berubah kalau kita meminta tuntunan dari Roh Kudus. Yes. Yes. Amin. Nah, saudara, mari kita melatih iman kita di dalam Tuhan. Ketika Anda duduk di kursi ini, Anda percayakan bodi saudara, badan Anda ke kursi itu. Artinya saudara sedang melatih iman saudara. Saudara percaya kursi itu nggak akan tumbang. Nah, ketika dua sejoli masuk dalam pernikahan, mereka juga sedang melatih iman mereka. Mereka percayakan hidup mereka kepada pasangannya. Mereka berkata di dalam pernikahan, perjanjian pernikahan, di saat susah senang, di saat sudah tua, sudah gembrot, di saat sakit, di saat sehat, di saat ada duit ataupun tidak duit, kita tetap harus bersama. Dalam perjalanan hidup rumah tangga, iman kita bisa naik turun kalau kita tidak punya pondasi yang kuat, saudara. Yes. Amin. Nah, amin, saudara. Jadi kita harus percaya bahwa dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan rumah tangga kita, bahwa kita haruslah maut yang memisahkan kita. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mau bersaksi tentang anak kecil, anak saya paling kecil datang. Saya mau bersaksi tentang dia, iman seorang anak kecil. Saya masih ada waktu ya, bukan ya? Luar biasa. Anak ini hidungnya dari kecil itu terlahir agak sensitif.
dokter vonis dia ada aneroid di belakang hidungnya, itu katanya agak gede. Jadi dia suka mampet gitu. Dan pembuluh darah di dalamnya itu tipis. Kalau dia terlalu dingin AC-nya, dia akan keluar darah. Kalau saat dia batuk pileknya kalau ininya kotorannya keluar, dia juga dua-duanya bisa keluar darah. Kalau dia muntah, keluar tenaga yang kencang, muntahnya keluar, darahnya juga keluar. Saudara, itu kira-kira hati seorang ibu kayak apa sih? Oh Tuhan, saya udah berdoa terus setiap malam, saya mengurapi dia, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong jamah urapi anakku. Tuhan, terima kasih Engkau telah sembuhkan. Setiap malam, apa yang sedang saya lakukan untuk anak ini? Itu saudara tahu, saya sedang memupuk iman dia, sedang melatih iman dia agar ia percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin. Nah, saudara, satu waktu saya jemput dia pulang dari sekolah. Kita jalan berdua sambil ngobrol. Mama, tadi aku mimisan lagi katanya. Oh, mimisan, tapi ini enggak lagi deh, kata Ken. Iya Ma, kan lagi ini waktu lagi mimisan itu aku ambil kapas terus kasih aquamaris. Memang aquamaris itu dari aqua tapi sudah steril gitu. Dituang di kapas, dimasukin hidung 2 kali doang Ma. Oh puji Tuhan, kamu bisa ya nak ngatasin sekarang sendiri? Bisa dong Ma, kan aku berdoa terus Ma. Puji Tuhan. Luar biasa jawabannya. Dan 2 minggu yang lalu bibi saya, mbak saya yang baru ini, ya puji Tuhan mbaknya sayang sama dia. Ci, tadi Ken dia bilang berdarah. Oh berdarah lagi, tapi sedikit Ci, kata mbak saya. Terus kata mbaknya, sini dek, sini bibi bantuin katanya. Kata Ken, nggak usah bang, nggak usah. Aku kan berdoa terus, Bi katanya. Amin. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Amin. terjadi kesembuhan. Yes. Amin saudara. Nah itulah iman seorang anak kecil. Saya lihat dia ini imannya sangat luar biasa dan banyak perubahan di dalam soal hidungnya ini dan banyak kesembuhan yang terjadi. Dan karena saya percaya, saya tahu ia punya iman yang besar sekali di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Dan Tuhan berkata, jika kita tidak datang kepada Tuhan Yesus dengan cara seperti seorang anak kecil ini, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin saudara. Amin. Mari malam ini kita melatih iman kita seperti seorang anak kecil ini. Amin saudara. Yes. Nah, saya bertanya kembali, apa yang tadi sudah kita pelajari? Ada 3 hal ya. Masih ingat gak saudara? Kita membangun fondasi agar kita tetap yakin di dalam iman kita. Yang pertama adalah, saudara ingat? Iya, firman Tuhan. Yang kedua, berdasarkan karya Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, iya, amin. Saudara, malam ini setelah disampaikan bagaimana caranya saudara harus yakin di dalam Tuhan, iman saudara tetap yakin di dalam Tuhan, ini sudah disampaikan dan sekarang tergantung pada saudara mempraktekkannya dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saudara tahu, ketika saya menyampaikan, saya bukanlah seorang pribadi yang sangat kuat dan sangat kokoh, tidak. Ketika saya mempelajari firman ini, saya juga belajar untuk melatih iman saya agar sampai hari ini saya tetap kokoh berdiri di dalam Tuhan Yesus. Amin. 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 Dan saya serahkan kepada Bapak